Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia dengan NIM 2423210194, kelas PAI 4H. Halo semua. Di sini saya akan membahas tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nanti poin-poinnya yang saya akan bahas adalah 1. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam. 2. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan yang terakhir, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ikuti aku terus ya. Bye-bye. Oke, jadi materi yang kita pertama yaitu kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum datangnya Islam pada abad ke-7 Masehi, masyarakat Arab hidup dalam kondisi yang unik, dalam tradisi kepercayaan dan sistem sosial yang khas. Mereka dikenal sebagai bangsa yang kuat, mandiri, memiliki budaya yang tinggi, namun memiliki banyak kelemahan dalam aspek moral, sosial, dan keagamaan. Kehidupan sosial sistem kesukuan, masyarakat Arab sangat menjunjung tinggi nilai kesetiaan terhadap suku. Seorang akan dibela mati-matian oleh kaumnya, benar atau salah. Suku menjadi pusat kehidupan, meliputi perlindungan, kehormatan, dan solidaritas. Sistem sosial bersifat patriarki di mana laki-laki memiliki kedudukan dan peran dominan. Kehidupan mereka sederhana, berpindah-pindah, nomaden bagi suku Baduy dan menetap di kota yang sukunya tinggal di wilayah seperti Mekah, Yasrib, Madinah, Talib, dan lainnya. Kehidupan ekonomi. Masyarakat Arab menggantungkan hidupnya pada beberapa sektor utama, yaitu 1. Peternakan, 2. Perdagangan, 3. Pertanian, dan 4. Industri kerajaan. Keadaan keagamaan dan kepercayaan. Mayoritas masyarakat Arab menganut agama politisme atau menyembah banyak dewa. Mereka menyembah berhala, meyakini adanya banyak dewa yang dianggap memiliki kekuasaan atas alam semesta. Keadaan umum masyarakat Arab. Masyarakat Arab pra-Islam hidup di Jazirah Arab, wilayah yang sebagian besar berupa padang pasir dan tandus. Kondisi alam yang keras membentuk karakter mereka menjadi kuat, berani, tahan uji, dan mandiri. Masyarakat Arab terbagi menjadi suku-suku bangsa yang masing-masing memiliki wilayah dan pemimpinnya tersendiri. Selain itu, mereka juga percaya pada jin dan roh halus. Ramalan, praktik perdukunan menganggap bulan, bintang, atau batu tertentu memiliki kekuatan gaib. Kondisi moral sosial. Penyembah berhala sangat kuat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Minuman keras dan berjudi merupakan kebiasaan yang umum. Perzinaan, hubungan bebas tidak dianggap sebagai sesuatu yang tercela. Riba bunga dalam perdagangan sangat merajalela. Mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap aib dan beban ekonomi. Astagfirullahaladzim. Perselisihan antar suku sering terjadi hanya karena masalah sepele yang dapat berujung pada peperangan. Kemudian kebudayaan dan sastra. Masyarakat Arab memiliki kebudayaan lisan yang sangat tinggi seperti syair, pasar-pasar tahunan seperti Uqs Majina. Sastra Arab para Islam menjadi warisan berharga. Kemudian kesimpulannya, kondisi masyarakat Arab pra-Islam menunjukkan perpaduan antara kelebihan dan kelemahan. Kelebihan, berani jujur dalam peperangan, menjunjung tinggi loyalitas dan solidaritas. Kelemahan, menyembah berhala dan jauh dari tauhid, moral dan akhlak yang rendah. Nah, itu dia materi pada kondisi masyarakat pra-Islam. Selanjutnya kita lanjut pada materi berikutnya. Next, yaitu materi dakwah Nabi Muhammad. Mari kita bahas. Dakwah Nabi Muhammad SAW adalah usaha mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berfirman, bertakwa, dan mengamalkan ajaran Islam demi keselamatan di dunia dan di akhirat. Metode dakwah Nabi Muhammad yang satu, bijaksana, hikmah, menyampaikan ajaran Allah dengan cara yang tepat sesuai kondisi kemampuan yang didakwahi. Kemudian mau'izah hasanah, memberikan nasihat, peringatan, motivasi dengan kata-kata yang bijak dan menyentuh hati.
Yang ketiga, mujadalah billati hanya ahsan, berdialog atau berdiskusi. Yang keempat, uswah hasanah, keteladanan, menjadi contoh terbaik dalam ucapan, perbuatan, dan akhlak mulia. Tahapan dakwah Nabi Muhammad. 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi periode Mekah 610 sampai 613 Masehi. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga sahabat terdekat seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Arhartis, Abu Bakar, dan yang lainnya. Dakwah yang kedua, dakwah secara terang-terangan periode Mekah 613 sampai 622 Masehi. Nabi mulai berdakwah secara terbuka menghadapi penolakan, hinaan, siksaan berikut sosial dan ekonomi dari kaum Quraisy. Yang ketiga, dakwah di Madinah periode Madinah 622 sampai 632 Masehi. Nabi hijrah ke Madinah dan membangun masyarakat Islam. Dakwah dilakukan dengan membina umat, menjalin persaudaraan, dan menjalin kerja dengan berbagai pihak. 4. Penyebaran Islam ke berbagai daerah periode Madinah 624 sampai 632 Masehi. Islam berkembang pesat, banyak utusan-utusan dakwah dikirim ke berbagai wilayah Arab. Yang kelima, haji wada dan pesan terakhir periode Madinah 632 Masehi. Nabi melaksanakan haji wada dan menyampaikan pesan terakhir tentang Islam, bersama manusia, dan hak-hak larangan riba. Nah, itu dia tadi materi yang sudah saya jelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad. Baiklah, kita sambung ke materi pasal guys. Tapi strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nah, materi kita yang terakhir yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah dengan strategi yang bijaksana, berbagai tantangan dan penolakan dari kaum Quraisy. Prinsip dakwah Nabi di Mekah yaitu berdasarkan Al-Quran, bijaksana dan penuh hikmah, bertahap, kesabaran dan keteguhan, tidak memaksa. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yaitu 1. Dakwah secara tersembunyi, dakwah secara jahir atau terbuka. 3. Menggunakan hikmah dan pelajaran yang baik. 4. Mendidik dan membina generasi muslim. 5. Berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan dakwah di Mekah, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beriman, berakhlak mulia, menegakkan tauhid, mempersiapkan generasi yang kuat iman, menyiapkan landasan bagi tegaknya Islam. Tantangan dakwah di Mekah, penolakan dan hinaan, siksaan fisik dan psikologis, boikot dan penguncilan, tradisi kepentingan. Kemudian hasil dakwah di Mekah, tumbuhnya keimanan yang kuat para sahabat, terbentuknya komunitas muslim yang solid dan penuh persaudaraan, ajaran tauhid yang mulai dikenal dan disebarkan, terbentuknya generasi yang siap membawa Islam ke Madinah dan seluruh dunia. Nabi di Al-Quran juga mengatakan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang tahu siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Oke teman-teman, jadi itulah tadi beberapa